Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Pemirsa yang budiman, bertemu kembali dalam mengulas atau membacakan manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang pada kesempatan ini meneruskan manaqib dari yang kemarin, yaitu tentang bertemunya atau dialognya antara Nabi Musa dengan umat Nabi Muhammad SAW, yaitu Imam Ghazali. Wa dzukira fi Hirjil Asikin wa ghairihi minal kutubi, dan telah disebutkan di dalam kitab Hirjil Asikin. Nah, ini Hirjil Asik ini ya, kitabnya kita juga nggak punya nih, hanya membacakan saja ya, kitabnya belum punya. Wa ghairihi, dan lain kitab Hirjil Asikin, dan yang lain, dan selain dari kitab Hirjil Asikin minal kutubi, dari beberapa kitab. Ana nabiyana sallallahu alaihi wasallam laqiya lailatal mi'raji sayyidana Musa alaihi salam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam ya. Faqala Musa, kemudian dalam pertemuan itu Nabi Musa berkata, marhaban bin Nabi Sholih wal akhi Sholih. Kata Nabi Musa, bahagia berkesempatan bertemu dengan Nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Kata Nabi Musa juga, anta kulta ulama ummati ka'ambiyai Bani Israel. Kata Nabi Musa kepada Muhammad, wahai Muhammad, Anda pernah berkatanya begini, bahwa ulama umat Anda seperti para nabinya Bani Israel. Tuh ya, itu kata Nabi Musa kepada Nabi Muhammad SAW. Uridu ayyuhdara ahadun min ulama umatika. Aku, kata Nabi Musa, menginginkan supaya dihadirkan salah satu ulama dari umatmu. Itu. Apa tujuannya? Ya, Nabi Musa ingin menghadirkan seorang ulama umat Nabi Muhammad. Tujuannya liyatakalama ma'i. Gitu. Jadi tujuannya ingin berbicara, berdialog denganku. Jadi aku ingin sekali berdialog dengan salah satu ulama dari umatmu, wahai Nabi Muhammad. Tuh. Bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW atas permintaan Nabi Musa? Ya, fa'ahdara Nabi SAW. Kemudian Kangjeng Nabi Muhammad SAW menghadirkan, tentunya secara biruhaniyah ya, secara rohani gitu. Menghadirkan siapa? Ruhal Ghazali rahimahullahu, ruhnya Imam Ghazali, semoga Allah merahmatinya gitu ya. Itu menghadirkan kepada Nabi Musa, bertemu dihadapkan. Setelah bertemu dihadapkan, wassalama, keduanya saling uluk salam, mengucapkan salam gitu ya, antara satu sama lainnya saling mengucapkan salam. Setelah bertemu Imam Ghazali dengan Nabi Musa dan saling mengucapkan salam, fasalahu Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Imam Ghazali, bertanya tentang apa? Anismihi, tentang namanya, gitu ya, tentang namanya. Kalau bahasa kita mah masmuk. Jadi kepada Nabi Musa kepada Imam Ghazali bertanya, masmuk, siapa namamu? Pakola Imam Ghazali menjawab gini, Muhammad bin Al-Ghazali. Jadi ketika Nabi Musa bertanya, masmuk, siapa namamu? Pakola Imam Ghazali menjawab Muhammad bin Al-Ghazali, 3 kali Muhammadnya. Oh ya, ditanya namanya. Pakola Musa alaihissalam, sa'altuka anismika. Kemudian Nabi Musa berkata lagi, wahai Imam Ghazali, curang teman, saya menanyakan tentang namamu. Itu. Saya menanyakan namamu.
bukan menanyakan asal usul silsilahmu, gitu ya. Jadi Nabi Musa bertanya siapa namamu, ternyata dijawab oleh Imam Ghazali turunannya Muhammad bin Al-Ghazali. Yang aku tanyakan bukan itu, kata Nabi Musa, namamu siapa, gitu ya. Itu wa masalatu anismi walidika, kata Nabi Musa, saya tidak bertanya bapakmu, saya tidak menanyakan turunanmu, silsilahmu, yang aku tanyakan namamu siapa, gitu ya. Bagaimana jawaban Imam Ghazali? Faqala al-Ghazali fi jawabi, kemudian Imam Ghazali menjawab, itu hina sa'alallahu minka amma biyadika biqaulihi azza wa jalla wa matilka biyaminika ya Musa lima qulta fi jawabi hiya asaya atawaqu alaiha wa husyu biha ala ghanami waliya fiha ma'rib ukhra. Tuh kata Imam Ghazali, jadi Imam Ghazali jawabnya begini, ketika Allah bertanya kepadamu tentang apa yang ada di tanganmu, ya, tentang apa yang di tanganmu, Allah bertanya, wa matilka biyaminika. Allah bertanya kepada Nabi Musa, wa matilka biyaminika, apa yang ada di tanganmu ya Musa? Tuh ya, kata Allah, lima kota. Kenapa Anda wahai Nabi Musa menjawab begini? Hiya asaya atawaqau alaiha wa husbiha ala gunami waliya fiha mahriba ukhra. Allah hanya bertanya kepada Nabi Musa, apa yang ada di tanganmu? Ternyata oleh Nabi Musa dijawab panjang. Hiya asaya, ini yang ada di tanganku adalah itek, ya, itek untuk berpegangan di atasnya. Dengan itek aku berpegangan, itu, dan untuk menggiring kambing-kambingku, juga keperluan-keperluan yang lainnya, itek itu, ya. Dijawab sangat panjang, padahal Allah hanya menanyakan apa yang ada di tanganmu, gitu. Tuh, falau qulta hiya asaya amakana kafian, andaikan wahai Tuhan, kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali kepada Nabi Musa, andaikan wahai Tuhan, Nabi Allah menjawab hiya asaya, itu cukup. Andaikan menjawab hiya asaya itu cukup. Kenapa jawabannya sangat panjang? Gitu ya. Aman itu. Tuh. Terus faqala Musa alaihissalam, menjawab Nabi Musa alaihissalam, gitu ya. Bagaimana jawaban Nabi Musa? Kata Nabi Musa, lamma sa'alallahu ta'ala biqaulihi, ketika Allah bertanya itu kepadaku, pertanyaan wa matil kabiyaminika Musa, apa yang ada di tanganmu, di tangan kananmu wahai Musa? Alim tuh, kata Nabi Musa, aku tahu bahwasanya ini adalah alam gaib dan alam syahadah. Wa mahadza soal, dan tidaklah ini pertanyaan kecuali ilal li istisnai bil mukalamah. Jadi Nabi Musa menjawab panjang, ya, sangat panjang jawabannya, padahal cukup dengan dia asaya. Itu ternyata ada tujuannya ingin berlama-lama dalam berdialog dengan Allah, ingin berlama-lama berdialog dengan Allah, gitu ya. Ma Allah Pabihasabilhal itu. Maka dengan ini keadaan dan makom zadatil kalimatu, maka aku berpanjang-panjang kalimah. Jadi bahasa kita mah pangnasaya, wahai Imam Ghazali menjawab panjang itu ada tujuan yang lain. Pangnasaya berpanjang-panjang omongan dengan Allah itu ada tujuan lain. Apa tujuannya? Litalazuzi wastisnasi. Jadi enak-enakan, merasa enak, lezat, talazud, juga cinta, mahabbah ke Allah. Ya ibarat kita misalkan ditanya dengan perempuan, karena perempuan itu oleh kita dicintai, padahal jawaban cukup dengan pendek, tapi malah dijawab panjang, yaitu ada udang di balik batu. Nah, udang di balik batu Nabi Musa ini adalah resep cinta
talazuz, enak, lezat, berpanjang-panjangan dialog dengan Allah. Itu ya alasan Nabi Musa tuh. Itu Nabi Musa. Tuh, itu alasan Nabi Musa. Kan cukup, padahal mah cukup hiya asoya. Apa yang ada di tangan kananmu? Cukup hiya asoya. Ini mah dijawab panjang gitu ya. Faqala al-Ghazali, kemudian Ghazali berkata, lama tolabtani lil mukalamah rudat al kalimatu aidon li talazul sisnai bikal mati iyaka fasakata Musa. Tuh kata Imam Ghazali, ketika Anda berpanjang-panjangan menjawab pertanyaan Allah padahal itu cukup pendek gitu ya, padahal itu cukup pendek, alasan Anda litalazuz karena arah enak-enakan, lezat dan mahabbah cinta Allah. Saya juga sama. Ketika Anda wahai Nabi Allah menanyakan tentang nama saya, padahal saya cukup menjawab Muhammad Ghazali, tapi oleh saya dijawab teramat panjang, Muhammad bin Al-Ghazali. Itu juga tujuan sama, karena enak-enakan, talazuz, nikmat, berpanjang-panjangan dialog dengan Nabi Allah. Siapa yang nggak senang diibaratkan manusia berlama-lama dialog, bicara, ngobrol dengan seorang teman perempuannya? Ya, bukan berarti menyamakan ini, yaitu ya artinya draw 50-50. Itu Nabi Musa ditanya oleh Imam Ghazali ditanya oleh Nabi Musa, seharusnya pendek jawabnya, malah panjang. Begitu juga Nabi Musa. Nah, Imam Ghazali membalikan kepada Nabi Musa, kenapa Anda ditanya oleh Allah teramat panjang jawabannya? Yaitu alasannya litalazul wastisnasi ya, alasannya. Artinya draw. Nah, selang berapa saat ya litalazul. Selang berapa kata Musa, akhirnya Nabi Musa terdiam. 50-50 lah, nggak ada yang kalah. 50-50, boleh 50. Pasakata Musa alaihissalam, makanya akhirnya Nabi Musa terdiam. Nah, terdiam Nabi Musa itu kan dijawab oleh, jadi jawaban. Jadi kan Nabi Musa sebelumnya ingin membuktikan bahwa ulama Nabi Muhammad itu sepangkat dengan nabinya Pak Israil. Ternyata benar. Ya, ternyata benar gitu. Jadi istilahnya Nabi Imam Ghazali teh melayani pertanyaan Nabi Musa gitu. Melayani. Akhirnya Kangjeng Muhammad gitu ya, Pak Asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi aso gitu, biasan piadi. Akhirnya Nabi Muhammad SAW turun tangan. Dialog tersebut turun tangan, memberikan isyarat kepada punggungnya, kil adaba, jaga adab siapa yang ada di hadapanmu. Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, kepada Imam Ghazali, kil adabal, il adaba, jaga adab. Anda berdialog, berbicara dengan siapa. Makanya itu ya gitu ya, artinya jaga adab, padahal cukup beradab, yaitu ingin membuktikan gitu ya, ternyata umat Nabi Muhammad itu, ulama umat Nabi Muhammad itu sepangkat dengan nabinya para Bani Israel. Makanya umat Nabi Muhammad, ulama Nabi Muhammad yang ada tapak bekas sesuatu dari Rasulullah hanya dua. Pertama yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani, ada tapak di punuknya, yaitu telapak kakinya Kangjeng Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mau naik ke Buraq, yang jadi tangganya adalah punduknya Tuan Syekh Abdul Jalani. Yang kedua, ketika Kangjeng Nabi Muhammad mau naik Aras, itu naik walikat duanya Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Yang kedua, Imam Ghazali di punggungnya ada tapak itik Nabi Muhammad secara isyarat. Tentunya fi alami ghaibi wasyahadah ada, ya kita memang ada tapaknya. Juga Buraq yang ketiganya, Buraq itu ada di punduknya, ingin ditepak, ingin digebuk kalau kita sengaja untuk saksi di akhirat. Jadi ada tapak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kelanjutan manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya udah cukup Mang, itu aja. Terima kasih kepada pemirsa. Kekurangannya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.